terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegas akan membereskan berbagai kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang terjadi di berbagai kementerian dan lembaga. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa siap menebang habis berbagai kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang selama ini kerap terjadi. Fokus utamanya memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola perpajakan dan cukai. Purbaya menduga potensi shortfall atau kekurangan penerimaan akan terus melebar, namun memastikan langkah-langkah korektif dilakukan untuk menutup kebocoran yang ada. Peningkatan penerimaan akan tetap ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terutama melalui dorongan terhadap sektor swasta. Menteri Keuangan juga menekankan selain bergantung pada kinerja ekonomi, pemerintah fokus menekan kebocoran pajak dan cukai yang masih terjadi. Ya, kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga. Terapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Kalau yang biasanya pelanggarannya apa sih, Pak? Besaran gimana, Pak? Pelanggaran ini biasanya apa sih, Pak? Pajak. Yang mereka nego lah sama itu, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Cortex-nya. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana, Pak? Yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu, Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana, Pak? Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan memastikan komitmen pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum perpajakan demi menekan penyelewengan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan melalui Satgas Penegakan Hukum Dirjen Pajak menggandeng BPKP, PPATK, Kejaksaan Agung, KPK, Polri hingga Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi penerimaan di berbagai sektor demi menekan kebocoran penerimaan negara. Pemerintah terus mendorong insentif perpajakan untuk mendorong penerimaan negara dan perekonomian. Insentif, keringanan, dan fasilitas pajak mulai PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah atas pembelian rumah tapak, rumah susun, kendaraan listrik dan hybrid, serta tiket pesawat untuk mendorong konsumsi masyarakat. Pemerintah juga memperpanjang kebijakan keringanan bagi pelaku UMKM di mana UMKM dengan omset hingga 500 juta rupiah tetap dibebaskan dari kewajiban membayar PPh. UMKM beromset 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah dikenakan tarif PPh final 0,5% hingga tahun 2029. Diskon PPN untuk terus mendorong konsumsi. Kalau kita detailkan lagi, ada PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Kemudian PPN yang ditanggung pemerintah, penyerahan kendaraan bermotor listrik dan juga hybrid. PPN ditanggung pemerintah atas pembelian tiket pesawat. Kemudian PPh 21 yang tadi yang ditanggung pemerintah di sektor-sektor strategis, yang padat karya, di sektor alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit, dan juga pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Pemirsa, komunitas fotografi membantah adanya pungutan liar terhadap pengunjung Tebet Eco Park yang ingin mengambil foto atau memotret. Sebelumnya seseorang berinisial AM mengaku jadi korban pungli sebesar Rp500.000 saat motret di taman itu.
Dugaan pungutan liar yang dialami seorang pengunjung di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan ramai diperbincangkan masyarakat. Dugaan pungli dilakukan seseorang yang mengatasnamakan komunitas fotografi yang meminta seorang pengunjung berinisial AM uang Rp500.000 saat ingin melakukan fotografi di kawasan Tebet Eco Park. Menanggapi adanya tuduhan tersebut, komunitas fotografi di Tebet Eco Park membantah melakukan pungli terhadap salah satu pengunjung. Menurutnya, uang Rp500.000 yang dipersoalkan adalah untuk biaya keanggotaan baru bagi yang mau bergabung dalam komunitas. Menurutnya, biaya tersebut meliputi uang pembelian rompi, kartu keanggotaan, serta uang kas anggota. Sifatnya pun bagi yang ingin bergabung saja atau tidak memaksa. Pihak Tebet Eco Park sendiri memastikan tidak ada pungutan liar setelah pihaknya meminta konfirmasi kepada komunitas fotografi. Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada komunitas fotografi agar lebih fleksibel terhadap semua pengunjung. Memang ada pembatasan, tapi saya tidak melarang. Jadi membatasi untuk ketertiban saja. Kemudian di sini tertulis jelas akun CFD People. Akun CFD People, kemudian di sini ada Tastel Fat Foto. Dia bilang tentang uang Rp500.000, itu tidak benar. Itu hanya untuk internal member saja. Bukan tiba-tiba kita tagih uang Rp500.000. Itu tidak ada. Oke, pada dasarnya kan Tebet Eco Park itu merupakan fasilitas umum, ruang terbuka hijau yang dimana bisa dimasuki kegiatan apapun gitu. Jadi untuk komunitas-komunitas sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan selama masih pada dasarnya ya sesuai etika lah. Gitu. Mungkin dari kasus ini kita akan lebih menghimbau komunitas agar ya sama-sama fleksibel lah terhadap semua pengunjung, baik yang mungkin individu atau yang ada komunitas lain. Jadi biar sama-sama saja, karena kan sama-sama menggunakan taman untuk happy ya jatuhnya kayaknya Tebet Eco Park itu. Dugaan adanya pungli sebesar Rp500.000 terjadi pada Kamis 16 Oktober lalu. Seorang pengunjung berinisial AM menceritakan dimintai uang oleh komunitas fotografi saat mengambil gambar di kawasan Tebet Eco Park. Dari Jakarta, Ismalia Zulkarnain, iNews melaporkan. Dan pemirsa, menanggapi adanya dugaan pungutan liar di Tebet Eco Park, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak boleh ada pungutan ataupun aktivitas non-komersil di taman. Dirinya menegaskan jika memang benar ada pungli, pihaknya akan segera menertibkan. Ada komunitas fotografer gitu Pak Gub di Tebet, jadi mereka bisa nggak ada nagih uang. Jadi yang melarang siapa? Ya, komunitas fotografer. Komunitas fotografer melarang pengunjung ambil foto gitu. Iya. Enggak. Itu Eco Park bebas. Jadi nggak ada, nanti kami saya tertibkan. Ya. Kan ada tindakan soal itu Pak? Ya pokoknya kita tertibkan, nggak boleh ada pungutan wong itu taman milik. Sama ya. DKI Jakarta sempat akan memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan, yakni monorel. Namun sayangnya proyek tersebut gagal terrealisasi. Mangkrak lebih dari 2 dekade, tiang monorel akan dibongkar mulai Januari 2026. Jakarta sempat akan memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan yakni monorel, namun sayangnya proyek itu gagal terrealisasi akibat permasalahan pada pembiayaan pembangunannya. Kini tiang-tiang monorel yang sudah terpancang di sepanjang Jalan Rasuna Said ini hanya menjadi hiasan di tengah megahnya kota Jakarta. Keberadaan tiang monorel ini belakangan menjadi sorotan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tiang monorel dinilai mengganggu estetika. Pramono pun menegaskan akan membongkar tiang monorel. Yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini. Tiang monorel yang mangkrak masih berdiri tegak di sepanjang Jalan Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika Jakarta kini menunggu proses pembongkaran awal tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.